membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Al-Fajr 15 dan 16. Karena harta dunia ini bukanlah sebagai ukuran keridaan Allah terhadap manusia, maka wajar kalau orang-orang yang durhaka terhadap Allah pun dianugerahi harta. Dalam hal ini Allah menciptakan hukum dalam pembagian harta dunia ini secara universal, dalam arti tidak dikaitkan dengan keimanan seseorang. Maka bagi yang mengkehendaki dunia kemudian bekerja keras untuk meraihnya, maka Allah akan memberinya. Ini diisyaratkan dalam firman-Nya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Hud 15:16. Dari sinilah dapat dimengerti bahwa bagi seorang muslim bersikap zuhud terhadap dunia adalah sebuah kewajiban sekaligus tuntunan atas dirinya bila ia menginginkan kebahagiaan hidup dan akhirat. Para sufi banyak menyoroti hal ini. Di antara ungkapan-ungkapan mereka yang berkaitan dengan ini adalah Fudail bin Iyad wafat 208 Hijriah mengemukakan, semua kejahatan itu diletakkan di dalam sebuah rumah dan kunci rumah itu adalah kecintaan terhadap dunia. Semua kebaikan itu diletakkan di dalam semua kebaikan itu diletakkan di dalam sebuah rumah dan kuncinya adalah zuhud terhadap dunia. Demikian juga ungkapannya, zuhud terhadap dunia itu dapat menenteramkan hati dan menyehatkan badan, sedangkan kesenangan kepada dunia memperbanyak kekhawatiran dan kesedihan. Rasulullah menegaskan kembali, Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah mengangkatmu sebagai khalifah di dunia. Kemudian dia melihat bagaimana kamu berbuat, maka takutlah pada dunia dan takutlah pada wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang diuji pada Bani Israel adalah wanita. Sesungguhnya yang amat merisaukan Rasulullah atas umatnya bukanlah kemiskinan, melainkan kekayaan yang terbuka lebar, sehingga mereka saling bermusuhan untuk memperebutkannya. Seperti yang dikisahkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah baru saja tiba dari Bahrain dan dia diberitakan membawa harta yang banyak. Orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah ini, mereka menunaikan salat bersama Rasulullah. Seusai salat, Rasulullah berpaling dan mereka pun menghadap beliau. Rasulullah tersenyum ketika melihat mereka, kemudian bersabda, Aku yakin bahwa kalian mendengar Abu Ubaidah telah datang dan membawa sesuatu. Mereka menjawab, Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Bergembiralah dan berharaplah apa yang akan membahagiakan kalian. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku mengkhawatirkan kalian jika dunia dibentangkan kepada kalian
sebagaimana pernah dibentangkan kepada orang sebelum kalian, lalu mereka memperebutkannya sebagaimana kalian memperebutkan. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Tanda-tanda zuhud. Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menyebutkan 3 tanda zuhud. Yang pertama, tidak terlalu gembira ketika ada dan tidak terlalu berduka apalagi putus asa ketika tidak ada. Hal ini menyangkut zuhud terhadap harta. Ungkapan tersebut merupakan petunjuk Al-Quran. Likaila ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Hadid 23. Kedua, bersikap menyeimbangkan diri baik terhadap orang yang memujinya maupun mencelanya. Ibnu Qudamah menyebutnya sebagai zuhud yang berkaitan dengan kedudukan. Yang ketiga, kebersamaannya hanya dengan Allah. Biasanya dalam hatinya ada kelezatan karena ketaatan. Ibnu Athaillah wafat 709 Masehi atau 1309 Hijriah atau 1350 Masehi membagi tanda zuhud terhadap dunia menjadi 2 saja. Tanda ketika memiliki harta dan tanda ketika tidak memilikinya. Ketika memiliki harta, seorang zahid akan selalu mendahulukan orang lain, dan ketika tidak memilikinya, ia selalu bersikap lapang dan ridha. Orang yang mendahulukan kepentingan orang lain berarti mensyukuri nikmat keberadaan, dan orang yang merasa lapang ketika tidak punya berarti mensyukuri nikmat ketiadaan. Menurutnya, anugerah Allah tidak hanya berupa pemberian harta. Dia tidak memberi pun merupakan salah satu bentuk anugerahnya. Bahkan ketika tidak memberi harta, nikmatnya menjadi lebih sempurna. Jalan untuk meraih zuhud. Secara eksplisit tidak ditemukan petunjuk dalam Al-Quran tentang bagaimana untuk berzuhud. Namun apabila melihat hakikat zuhud seperti di atas, maka cukup banyak ayat yang dapat dijadikan landasan tentang bagaimana cara berzuhud. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ali Imran 191. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia yang dianugerahkan berbagai macam alat agar dapat memerankan tugas dan fungsinya di kehidupan dunia ini dengan baik. Di antara instrumen yang utama adalah akal, pikiran, dan hati. Keduanya harus digunakan secara proporsional, termasuk sebagai cara untuk menempuh jalan kezuhudan. Ayat di atas memberi petunjuk bahwa hati seseorang haruslah hanya digunakan untuk mengingat Allah, sementara selain Allah itu hendaklah diletakkan dalam akal pikirannya atau di tempatnya.
Di sinilah dapat dimengerti mengapa Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman akan selalu tentram hidupnya manakala hatinya selalu mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan hati yang selalu mengingat Allah maka akan menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. Artinya kalau ada orang yang menjalani hidupnya diliputi ketidaktentraman, kegelisahan, kesedihan dan lain-lain, maka salah satu kemungkinannya adalah bahwa yang dominan dalam hati orang tersebut bukanlah Allah. Karena Allah menegaskan dalam ayat lain bahwa Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Al-Ahzab 4. Kalau dalam hati seseorang dipenuhi dengan ambisi kehidupan dunia, maka hati yang seperti ini tidak mungkin dapat digunakan untuk mengingat Allah. Sebaliknya, kalau hati tersebut selalu digunakan untuk mengingat Allah, maka yang selain Allah pun pasti akan keluar dari hati orang tersebut. Maka seseorang yang menjalani kehidupan zuhud tidak harus menjauhi apalagi membuang dunia dari kepemilikannya. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah mengeluarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia selain Allah dari rasa kepemilikannya dalam hati. Oleh karena itu, manusia hanya boleh mengelola dan menyimpan dunia sebanyak-banyaknya di tempat mana saja asal jangan di dalam hatinya. Sebab apabila dunia itu dikelola dan disimpan di dalam hati, maka manusia itu justru yang akan dikelola dan disimpan oleh harta bendanya. Sebuah kisah yang cukup menarik dapat dijelaskan tentang prinsip ini. Ibnu Arabi yang mendapat gelar Syekhul Akbar, guru agung, memiliki murid yang mempraktekkan cara hidup zuhud dengan menjauhi kenikmatan dunia. Dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Menu makanannya sehari-hari adalah kepala ikan sampai dia dikenal dengan Syekh Kepala Ikan. Sengaja dia tidak mau makan dagingnya karena ingin mempraktekkan hidup zuhud. Suatu ketika muridnya hendak pergi ke kota untuk suatu urusan, maka dia berpesan agar mampir ke kediaman gurunya yaitu Ibnu Arabi untuk meminta nasihatnya. Ibnu Arabi saat itu menjabat qadhi di pemerintahan Islam di Andalusia, sehingga secara materi cukup makmur. Maka ketika mendapati kediaman Syekhul Akbar yang mewah, si murid jadi ragu apa benar dia adalah guru dari gurunya. Sesampainya di dalam dan setelah menyampaikan pesan gurunya, maka Ibnu Arabi menitip nasihat kepada muridnya tersebut, yaitu agar dia tidak terlalu memikirkan dunia. Mendengar nasihat tersebut, si murid bertambah bingung apa tidak terbalik nasihatnya. Sesampai di hadapan gurunya, maka nasihat tersebut disampaikan dan guru tersebut kemudian sujud syukur. Sementara si murid masih bingung, guru tersebut kemudian menjelaskan, selama ini kalian tahu aku hanya makan makanan yang amat sedikit dan terbatas, salah satunya kepala ikan, dan ternyata itu tidak menjadikan ibadahku khusyuk karena selalu terbayang dalam benakku betapa lezatnya daging ikan itu, dan guruku mengetahui hakikat itu. Sebagai penutup pembahasan tentang zuhud ini, mari kita dengar penuturan seorang sufi, Abu Usman Al-Hiri, wafat 298 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan orang yang zahid lebih dari yang diinginkannya. Salah satu persyaratan agar seseorang dapat bersikap zuhud, maka dia harus bersikap qanaah. Inilah yang akan dibahas berikutnya.